Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video demonstrasi terkait contoh penggunaan dan proyek aplikasi desktop data historis bencana gempa Yogyakarta yang akan digunakan dalam responsi praktikum pemrograman geospasial desktop. Saya sendiri, Siti Anasanidai dengan NIM 235189336SV 23096 akan menjelaskan dan memberi contoh penggunaan terkait aplikasi desktop yang telah saya buat. Di sini saya telah melakukan running, dimulai dari form utama. Sudah terdapat beberapa kursor mode, button kursor yang disediakan, dan juga checkbox untuk mengaktifkan base map yang akan ditampilkan pada bagian map control dari map WinGIS. Nah, di sini untuk pengaplikasiannya, apabila saya melakukan klik pada button load data akan mengatur sehingga nantinya program membuka direktori untuk menambahkan save file yang hendak ditampilkan. Di sini karena saya memfokuskan area cakupannya pada daerah khusus Yogyakarta saja, saya telah memilih save file yang telah saya siapkan, kemudian memilih open dengan memilih tipe save filenya. Selanjutnya, save file yang telah ditambahkan ini juga dapat dilengkapi dengan base map yang telah diatur pada bagian kanan program. Nah, di sini contoh penggunaan base map dari Google Maps. Selain itu juga terdapat base map lain seperti Bing Maps dan juga OpenTopoMap. Namun memang ketiganya ini karena diakses online membutuhkan waktu tergantung dari kecepatan internet atau koneksi yang digunakan oleh perangkat. Nah, untuk selanjutnya pada kursor mode terdapat beberapa bagian, yakni seperti pen untuk menjalankan fungsi menggeser pada peta, menyesuaikan daerah yang ingin dilihat, dan juga menampilkan area di sekitar shapefile DIY ataupun shapefile yang akan ditampilkan pada bagian map control. Kemudian terdapat bagian select, bagian non mode. Di sini apabila diaktifkan, ditekan, maka dia tidak dapat menjalankan fungsi-fungsinya pada map control. Nah, apabila saya menggantinya pada bagian pen, kemudian melakukan select pada area save file, di sini save file telah terbagi menjadi 5 bagian kabupaten di provinsi DIY seperti Gunung Kidul, Kota Yogyakarta, Kulon Progo, dan Sleman. Kemudian apabila saya contohnya memilih bagian dari Gunung Kidul, maka di sini akan ditampilkan pop-up yang memberikan informasi bahwa bentuk pertama ini merupakan bagian dari bentuk Gunung Kidul sesuai dari urutan dari ini. Kemudian dia juga akan menampilkan koordinat dari shapefile yang telah terpilih. Nah, kemudian karena dia menunjukkan bahwa shape 1 telah terselect dengan koordinat tertentu, diklik OK, kemudian akan ditekan button information. Nah, di sini akan dimunculkan sebuah pop-up sesuai dari daerah shape yang dipilih. Di sini tadi bagian Gunung Kidul, kemudian ditampilkan informasi terkait detail gempa terakhir yang terjadi pada daerah tersebut. Bagian tersebut juga berlaku sama dengan daerah kabupaten lain di DIY. Seperti misalnya saya melakukan fungsi select terlebih dahulu, memilih bentuk shape-nya pada bagian 4. Di sini ditampilkan bahwa shape 4 telah terselect dan memiliki koordinat tertentu. Oke, lakukan information. Nah, maka daerah Yogyakarta yang telah terselect tersebut akan ditampilkan pop-up sesuai dari file folder yang diletakkan file-file yang terkait dan ditampilkan pada pop-up ini. Step 3 pada koordinat tertentu, information, bagian Kulon Progo. Ini merupakan bagian Bantul, information. Nah, di sini telah sesuai untuk memunculkan informasi dari Kabupaten Bantul. Begitu juga dengan Sleman.
Nah, kemudian untuk implementasi scriptnya sendiri dimulai dari form utama, yakni form 1.js. Di sini terdapat pengawalan dari penggunaan namespace yang akan digunakan dalam mengatur kelas-kelas yang ada pada script di bawahnya, termasuk bagian dari map.js, xmap.js, dan bagian dari referensi yang akan digunakan. Nah, juga terdapat bagian dari namespace Seismoscope yang akan menambahkan kelas utama public dalam program yang dijalankan. Kemudian terdapat public partial class form 1 untuk menambahkan variabel termasuk konstruktor yang menginisialisasi komponen pada form. Seperti di sini terdapat button show pop up dan juga button dari informasi gempa. Kemudian juga terdapat public form 1, yakni sebagai event handler yang ditambahkan untuk pilihan-pilihan pada form di base map. Selanjutnya terdapat private void initialize map. Di sini nantinya tentunya akan mengatur dari satuan peta base map yang digunakan, yakni OpenStreetMap, termasuk bagian dari event handler yang akan mengatur dari event handler mouse click-nya. Selanjutnya terdapat initialize pop-up button, yang mana apabila diklik akan mengatur tombol untuk menampilkan pop-up dan informasi terkait informasi gempa. Dan terdapat bagian dari initialize informasi gempa. Kemudian private void set base map. Di sini akan mengatur base map dengan provider peta yang dipilih dan menangani kesalahan yang kemungkinan akan terjadi. Terdapat bagian dari perintah-perintah yang dijalankan dari checkbox di base map, terdapat seperti Google Maps. Nanti di sini diatur agar menampilkan Google Maps. Kemudian di sini juga terdapat bagian dari button one click. Sebenarnya ini adalah bagian yang mengatur ketika load data ini memilih direktori penyimpanannya. Nah, nantinya diatur filtering seperti agar file yang dipilih hanya berupa shapefile atau SHP. Nah, selanjutnya nanti akan ditampilkan pada map control yang telah ditambahkan dan juga langsung diatur agar dapat melakukan zoom atau difokuskan pada shapefile yang telah ditambahkan pada map control sebagai layer yang baru dimuat. Apabila nantinya gagal, akan ditampilkan beberapa pesan message box seperti fail to add layer dan juga shapefile-nya. Nah, kemudian terdapat bagian dari populate data grid view-nya yang akan menampilkan data atribut shapefile yang ditambahkan. Di sini karena shapefile DIY yang ditambahkan memiliki 5 bagian daerah kabupaten pada provinsi DIY, pada data grid view telah ditampilkan sesuai informasi pada tabel atribut shapefile-nya. Jadi nanti data table yang ada ditampilkan melalui unsur data grid view pada bagian bawah program. Terdapat pula bagian yang akan mengatur dari event xmap one mouse down. Di sini akan melakukan handle pada ke kiri yang dilakukan pada peta. Juga diatur terkait koordinat yang digunakan pada pixel petanya dan memeriksa apakah terdapat shapefile yang terselect. Selanjutnya juga terdapat bagian dari show historical data yang mana akan didapatkan data historis berdasarkan index shape dan menampilkan data petanya pada sebuah form di pop-up. Nah, di sini di bawahnya telah diatur data historis yang akan ditampilkan dengan mengatur path pada folder tempat menyimpannya, kemudian nama yang telah disesuaikan pada folder yang ada di dalam historical data sebagai folder untuk menyimpan file-file terkait. Kemudian dilanjutkan dengan penggunaan button show pop-up click, yang mana ini nantinya akan menampilkan data historis ketika tombol pop-up-nya diklik atau informasi terkait gempa dengan memeriksa apakah nantinya ada shapefile yang terpilih. Terdapat bagian selanjutnya yakni normal mode, bagian dari kursor yang akan menjalankan fungsi normal, dan juga beberapa button seperti pen dan select sesuai pada bagian program yang dijalankan. Juga terdapat form lain, yakni form pop-up form yang telah diatur pula desainnya. Terdapat beberapa unsur yang saya gunakan, yakni di sini merupakan
picture box, dan juga bagian dari label yang akan menampilkan file txt pada file yang telah menyimpan deskripsinya di dalam folder project historical data. Nah, untuk menjalankan program ini sendiri tentunya mesti dilakukan peraturan pada program environment dijalankan di sini. Saya telah mengaturnya pada bagian X86. Nah, kenapa harus diatur menjadi bagian 86? Karena apabila platform yang dijalankan pada bagian target 86 ini, maka modenya ada pada 32 bit yang jadi environment penjalanan program yang lebih kompatibel. Apabila tidak diatur, nanti dapat error dan tidak bisa dijalankan. Nah, contohnya seperti ini. Sehingga perlu dilakukan peraturan pada platform target tempat menjalankan program. Mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.